Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Jumatan yang kami hormati Allah takdimi Al-Ustaz Al-Muqaddam Ustaz Abbas Nabi. Lanuki jumatan para jamaah sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati ugi lan adik-adik, mas-mas ingkang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pilih wonten kesempatan enjang ingkang bahagia, enjang ingkang penuh barakah insyaallah. Allah kembalaken kula lan panjenengan sedaya wonten masjid, wonten rumah Allah di tempat yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Allahumma Amin. Alhamdulillah mugi kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa sehingga dipun gamilaken anggenipun melangkahkan setiap kakinya menuju dalam kebaikan. Lan mugi Allah paring dumateng kita sedaya yang menika nikmat sehat. Mugi-mugi sehat lahir, sehat batin, ngoten nggih Pak? Nggih. Termasuk sehat kantong ngoten nggih? Nggih. Kula niku nate mireng ngendikanipun salah setunggaling dokter Agus Sudianto. Bilih piyambakipun menika ngendika tandane wong sehat iku menawi piyantun kakung niku anggere sedoyan ngerokok niku sehat. Gitu Pak. Langsung niku. Yen piyantun setri niku tirasne tandane sehat niku anggere sing gelem dandan karo bengesan. Pokoke anggere dandan bengesan ketok ayu menis-menis niku sehat. Nek enek kok ibu-ibu dandan karo bengesan niku ajeng priksa ke tempete Pak dokter niku ngapusi niku mau pengen Yen wonten sebuah buku yang menyampaikan dingin panas tentang kesehatan, wong sehat niku tidak lepas dari 3 unsur. Siapa sepindah piyambakipun enak mangan. Dadi yen dahar niku eco. Tasih eco danten Pak dahare. Tasih. Kemudian yang kedua niku yen sare niku angler. Sarene angler Pak. Masyaallah. Sing nomor 3 Pak niku perasaannya enak, perasaannya nyenengke, perasaannya pun boten sembrahut. Niku perasaannya nyaman Pak. Nyaman. Berarti insyaallah panjenengan sedaya tiyang sehat. Shalawat wa salam kita dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk hamba-Nipun, termasuk umat-Nipun ingkang setia dumateng sunah-sunahipun lan samangke wonten akhirat pikantuk syafaatipun lan dipun aturi dados umatipun. Allahumma amin. Salajengipun Bapak Ibu sekalian, kula ing mriki badhe sekedhik mungkin paling tausiah, ananging saderengipun tausiah kula tak memperkenalkan diri. Ngoten nggih Pak nggih? Kula niku asma Ja'far. Yen
biasane teng pondok niku Ja'far Abu Fayyad kadang ya Ja'far Al-Muqatil. Kula niku asline cah sawit kuwi jenenge dudu asli. Kula pun dadi wong ndi-ndi niku mboten ngertos nami kula sing asli. Pokoke ngertine Ja'far mawon. Mang tanggal santri kula niku mboten enten sing ngerti jeneng kula. Sampai kula ya jeneng Ja'far ku sapa to? Mboten enten sing ngerti ya. Sejak tahun 2001 niku pun panggilane niku. Kula niku cah sawit niku. Riyen alit niku kula dari Pak Bilal biasane ngaji sampai gede, sampai kula di sekolah ke Semarang, sekolahnya teng Tulaan, teng Lalabak mriku, terus sekolah ke teng Boyolali, terus niku ajeng wis gede wis tugas, terus niku kula ajeng nikah kula nggih taren, akhire ya dita'aluke ditembungke bar niku dikeki dhuwit sisan. Gitu. Niku bar nikah pun rampung kula dijak teng Pondok Darul Hijrah. Nggih kedawuh nembe sareng kalih piyambakipun kirang langkung setengah tahun, darengan setahun piyambakipun pun dipun panggil kalih Gusti Allah. Mula Bapak Ibu, yen jenengan niku dipanggil telepon kemungkinan tasih saged mantuk, Pak. Ningen namine jenengan diceluk teng masjid niku diumumke teng masjid saged mantuk malih mboten? Saged mantuk mboten, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bisane. Sampun kapundhut. Ngoten niku kan pun boten saged balik melih. Mula sadurunge namine jenengan diumumke teng masjid, yen enek celuk-celuk adzan niku ndang teng masjid. Saderengipun kula matur niki kula badhe sekedhik cerita. Wonten salah setunggaling piyantun bapak-bapak niku mantuk ing pendamelan niku pun jelang waktu maghrib. Yen waktu maghrib niku basa Jawane napa Pak? Subuh ngoten nggih. Pun wekdal subuh wayahe leren kesel-kesel. Yang awak lomprek. Hawane ngeten iki Pak, mendung gemis ngoten. Lah, nalikane pun nyalahke alat-alat pekerjaannya, piyambakipun niku mireng wonten swara-swara sing bengok-bengok teng kandang. Yaiku suarane wedhus. Nah, kandang sangat wedhus di atas 8. Pertanyaane Pak, kinten-kinten bapak-bapak kalau wau siyos istirahat napa ningali mendone teng kandang? Ningali mendone teng kandang. Sak sampunipun tingali wedhuse bae kate surung dipakan wetenge limpir-limpir ya Allah. Terus bojone diceluk, Bu. Lah wedhuse kate sok apa dikai pakan. Bapak ngapunten enjing wau kula jadwale niku jago. Terus niku arisan, terus mampir nggone tangga-tangga malah rasan-rasan akhire lali golek pakan. Masya Allah. Akhirnya bapak-bapak kalau mau leret nopo nyekel arit kali kresek temputi Pak nyekel arit kali kresek golek yen piantun bapak-bapak kalau mau saya kesel terus semangat jiku arit jiku kresek mangkat golek pakan niku sing akeh sinten wedhus. Ternyata nopo bapak-bapak niku yen dikongkon wedhus mangkat tur ya semangat. Wonten peristiwa malih wonten bapak-bapak niku mantuk ing pendamelan ya kesel ning ya laudan ning ya ora mendung ya mok kesel tok. Bibar siram salin di mejanya disediakan berbagai macam makanan, buah-buahan, minuman. Akhirnya suara adzan berbunyi. Suara muadzin memanggil setiap orang muslim, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang baik pun menika ora kok ndang kaki-kaki teng masjid malah ngapura kalih Gusti Allah. Duh Gusti Allah, kula niku saya niki nembe mantuk ing pendamelan Gusti Allah. Kula maghrib izin riyin boten salat jamaah teng
teng masjid ya Allah maghrib niki mengki isae tak teng masjid. Niki kenyataan apa etok-etok niki sae Pak. Enten mboten kisah ngeten niki? Kata niku teng mriku daerah Poro Kantor. Mosok teng Jumantono nggih enten ngoten niku. Enten. Anggere kesel setengah masjid. Tapi yang diceluk wedhus manggoleke pakan semangat. Berarti celukane wedhus luwih manjur timbang celukane Gusti Allah. Jenengan nembe ngerek ngoten niku tiba-tiba napa niku terdengar suara azan. Niku dilanjuti ngereke apa leren masjid salat sik Pak? Ngerek. Memang sana sudah mati apa hereknya melu ning jero kuburan apa piye? Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah niku ngendika menceritakan tentang kisah Ibrahim. Sakderengipun nggih kula sampaikan 3 hal yang membuat manisnya iman. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dados Nabi Ibrahim menika ternyata melaksanakan perintah Allah menika kanthi temenan, kanthi tenanan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan segala perintah Allah dengan sungguh-sungguh, atau sudahkah kita bersungguh-sungguh untuk menghindari dan menjauhi larangannya Allah? Jadi Nabi Ibrahim itu masya Allah, begitu Allah perintah ini ya udah dilaksanakan, nggak usah banyak tanya. Nah, semangat anggenipun ibadah. Ya nenek cilik-cilik Pak ngapunten niku niku pas sekolah niku do telat kabeh. Jam itu kudu wis teko, jam itu lewat 10 lagi teko, lewate iku pun jendela, lewate niku pager. Kira-kira niki bocah soleh apa bocah keset? Keset. Soalnya telat, bocah telatan ngoten niku. Ya nenek bapak-bapak niku kerja teng pabrik, kudune jam 7:30 wis teko pabrik. Lah kok mangkate teko nggon pabrik jam 8. Kira-kira niki bapak-bapak niki bapak-bapak keset apa bapak rajin? Nah, gitu. Telatan. Ning yen enek bocah-bocah cah cilik-cilik ngoten niki. Wangrian dan kemudian wis komat ora ndek nang masjid imami walaqolin posik wae posik lah rakaat pertama akhire mlebu nang masjid rakaat ketiga niki bocah-bocah telat niki bocah soleh napa bocah telatan bocah dablek napa bocah soleh ya nek bapak-bapak wis adzan kan mawon nang masjid baru nang wis komat wis salam salam lagi teko iki bapak-bapak soleh napa telatan. Awake dhewe rawani ngomongi wong ning masjid salate telat cah nakal ora wani. Wis bocah-bocah sakmene iki tindak masjid salat teng masjid menika pun merupakan suatu hal yang luar biasa. Termasuk bapak-bapak senajan telat Pak pun boten napa-napa tindak masjid mawon. Ora sik nyeneni ya wis salat telat. Tak tutup pintune muni yo meneh salat nang omah. Nanging mboten enten niku lho Pak. Lho kadang umat niku lagi wong 4, wong 5 ngoten to. Niku teng sawit mriku teng mriki insyaallah nggih. Boten benten. Oke, Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah. Iki temenan anggenipun ibadah. Kula niku nate mireng sebuah nasihat, ternyata salah satu yang paling lomo teng alam dunia niku ibu-ibu. Terus boten Pak? Lomo tenan, anggere dipunjuk, anggere dikei tunjukan, dikei ulem, iku kira-kira jagong boten? Jagong, gitu. Yo jagong, yo jagong, gawe duit, gitu. Kira-kira yang jagong niku apa? Niku 1.050 apa 10.000? Nah, 10.000 jagong endi? Kowe dicatet tok mangsane. Jagong niku meneh tanggane niku gulane 4, berase 5, kambile 7. Bola. Keh biyangan Bapak entek. Di atas 100 luwih tanggane rada cedhak sithik. Tangga kampung niku minimal 50.000. Nggih mboten? Nggih mboten, Bu? Niku
kan ibu-ibu itu ngomong. Jadi Masya Allah, gua sampai kagum. Ya Allah, ibu-ibu ya iso ya jago mak, iso 50.000 100.000. Ini nenek kota infak kok ora wani 10.000. Bapak-bapak yang ngoten Pak. Enten kisah niku terkilan telinga ya. Daerah Purwokerto nggih, iki mboten enten ya nih. Enten bapak-bapak niku lajeng tindak salat Jumatan. Nah, pas salat Jumatan niku butuh harta 50.000. Nah, ini kan Jumatan tenan kota infak lewat ngoten Pak. Wah, kita beda 50.000. Yang dilebokne kota iki ketake kakek kan. Akhire piye carane 50.000 iso pecah. Lah nek jadi mampir nang warung tuku rokok. Ditik dijual kese 16.000 tukane rokok, akhire sing 4.000 lagi lebokne kota infak. Wani Pak lebokne kota infak 4.000 Pak. Wani Bu. Wani waktu orang lebokne wani kok. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Terus monggo mungkin kita menika serius anginipun kita ibadah dumateng Allah dengan serius dengan temenan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Salajengipun kula ing mriki badhe nyampaiaken inggih menika ngendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah semanku nafi wajada halawatal iman, ada 3 hal. Yang 3 hal itu ada dalam diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Terus yen enten unjukan ingkang panjenengan sampun unjuk sampun telas. Niku kira-kira legi napa pahit Pak Pak? Legi. Pun telas sampun dicoki. Nah, yen enten jamaah ngendika, "Pak, iki kok pahit ngene apa kanthi gula apa piye to?" Niku sik salah sik gawe wedang apa sik ngombe? Sik ngombe, sik unjuk ilate niku sik kitu salah. Yang jenengan niku kok tumbas sate, tiba-tiba kok rasanya kaya pohon goreng, niku sik salah sik dodol sate napa ilate sik tumbas? Ilate sik tumbas. Maka semua itu ada rasa, termasuk iman kita juga ada rasanya. Ada manisnya, ada pahitnya, ada pedasnya. Nah, kita berharap pada Allah dan berdoa pada Allah, moga-moga iman kita ini terasa manis. Termasuk ibadah yang kita lakukan ini terasa manis. Baca Al-Quran itu ada rasanya, sholat subuh itu ada rasanya, sholat sunnah itu ada rasanya, zikir kita ada rasanya, doa kita ada rasanya. Loh, yang pas awal dhewe niku ndonga, pas sholat, pas ibadah maca Quran kok enggak ada rasanya, rasa hampa, mungkin ada hati yang terluka. Ngendikanipun Utsman bin Affan itu, "Lau tabrat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Andaikan hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang untuk senantiasa membaca kalamnya. Jadi wong niku nek atine resik maos Al-Qur'ane niku mboten kendat-kendat, mboten bosen, pokoke awan isuk-isuk bengi maos Al-Qur'an. Ngoten nggih Pak nggih. Bapak-bapak niku sadurunge subuh pun maos Al-Qur'an. Nggih. Aku wis maca Al-Qur'an lho Mas. Sadurunge subuh salat sunah fajar lagi maca Al-Fatihah karo kul huwallahu ahad karo kul ya ayyuhal kafirun. Nggih, niku nggih maos urusan haji piye Mas? Pun saged-sagede jenengan isone qul huwallahu ahad. Niku tok, niku sampai saged mlebetke surga lho, Pak. Nggih to? Nggih. Dadi riyen iki ana sahabat niku anggere salat macane mek walaqolin amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku imam, dan niku protes dumateng Rasulullah. Ya Rasulullah niku le sahabat niku le anggere Al-Fatihah kok macane qul huwallahu ahad. Tak niku pripun Gusti Allah? Pripun Rasulullah? Akhirnya diceluk oleh Rasulullah. Apa benar kamu setelah baca Al-Fatihah biasanya baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Baru setelah itu baca surat yang lain.
Betul ya Rasulullah. Kenapa aku baca surah Al-Ikhlas? Ya Rasulullah, aku sangat begitu mencintai surah Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah, saking engkau begitu cinta dengan surah Al-Ikhlas, itulah yang menyebabkan kamu masuk surga. Begini Pak, dengan senang banget dari surah Al-Ikhlas, itu sangat mlebet surga. Sing penting betul-betul macane ikhlas. Hingga angka sepindah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah itu dan Rasulnya kita cintai di atas segala cinta. Ketika Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya, maka disitulah kita bisa merasakan manisnya iman. Nggih, kados dinten menika kula lan panjenengan sedaya menika kan seneng banget karo Gusti Allah, seneng banget karo Rasulullah, senajan gene, senajan udan. Niku direwangi teng masjid, niku direwangi pengajian, kudune saiki ning omah ngopi karo delok TV lak nggih penak to, kalih ngomong anak putu ngoten to Pak nggih. Penak teng dia mampu tak teng masjid. Amal kula panjenengan sedaya menika sungguh sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu Pak, kalau kita cinta Allah dan cinta Rasulnya, mudah-mudahan setelah kita tiada nanti, Allah dan Rasulnya akan senantiasa mencintai kita. Din enten seorang soleh namanya Ali Zainal Abidin. Jadi kan ada Ustaz Zainal. Itu enten Ali Zainal Abidin saking cintanya pada Allah, saking cintanya kepada Rasulullah. Suatu ketika beliau itu pernah sholat Pak, sholat malam. Nah pas sholat malam itu rumahnya kebakaran. Yang itu niku yang pas sholat rumahnya hubungan terus ikut Pak. Batal atau batal deh, nggak melayu, nggak patah ini api ini. Nah ini diceritakan ternyata Ali Zainal Abidin ketika pas sholat itu pas rumahnya kebakaran, beliau tidak bergeming dari tempat sholatnya. Mungkin warganya, masyarakatnya, orang di sekitarnya mengambil air, mengambil kayu, mengambil daun untuk dipakai supaya airnya ini mati. Apinya ini mati. Akhirnya niku pun mati. Niku Ali Zainal Abidin betul. Ada apa ini? Ya Syekh, ya Imam, tadi rumah panjenengan itu kebakaran. Lah jenengan itu napa mboten kraos? Jenenge aku bulan-bulan ngoten niku panas nih, bahasane wong mriki. Oh, kebakaran toh. Gak panas sih. Kenapa ya Imam? Karena saya ini begitu takut dengan panasnya api neraka hingga saya tidak merasakan panasnya api dunia. Niku Pak. Saking senenge, saking khusyuknya, saking cintanya kepada Allah. Kula bayangke yen pianten kula sami niki nembe meme gabah, nembe meme jagung, kek wis gareng iku meme nang lahir, kek salate ora jamaah ning masjid, salate ning omah niku rakaat kedua terus makrutuk-kutuk gemes kira-kira salate dilanjutke dengan tumak nira, dengan khusyuk utawa dibatalke sik pulunge gabah Pak. Mlayu kok pulunge buak-buak. Mane mancak gabahe terus. Banyak ibu-ibu niku pas salat. Allahu Akbar. Terus rakaat kedua, rakaat ketiga, tiba-tiba wau ternyata jangan godhong puhung. Lah kok manggune gosong. Wah Allah, anggun apa iki? Kira-kira Bu, salatnya dilanjutkan apa dibatalke? Batalke, matane kompor. Niku kualitas salatnya awake dhewe. Masya Allah. Jadi orang yang begitu cinta pada Allah, cinta pada Rasul itu kalau pas salat itu khusyuknya luar biasa. Mendahulukan perintahnya Allah, mendahulukan perintahnya Rasulullah. Pahami Bapak Ibu, ketika kita bekerja, maka pekerjaan kita apakah mendatangkan ridha Allah, apakah mendatangkan ridhonya Rasulullah, atau justru mendatangkan murka. Kalau mendatangkan ridha Allah,
lanjutkan. Kalau pekerjaan ini mendatangkan murkanya Allah, maka tinggalkan. Nah, itu salah satu orang yang mampu merasakan manisnya iman. Nomor kali Pak, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Seseorang yang mencintai karena Allah. Jadi ketika kita ini mencintai saudara kita karena Allah, mencintai tetangga kita karena Allah, bahkan ketika seorang suami mencintai istrinya karena Allah, seorang istri mencintai suaminya karena Allah, seorang suami istri bapak ibu itu mencintai anak-anaknya karena Allah, anak-anaknya mencintai orang tuanya karena Allah, maka di situ Allah akan tambah keberkahan cintanya dan Allah akan kekalikan cintanya dunia hingga ke surga. Mungkin kula lan panjenengan sedaya termasuk yang dikekalkan cintanya di dunia dan nanti bisa bersua di surga. Allahumma amin. Nah, Pak. Jadi cinta itu karena Allah, maka nanti akan bisa bertemu di surganya. Sampai-sampai itu para sahabat ketika mendengar al-mar'u ma'a man habba ilaih, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai, maka dulu para ulama itu menyampaikan dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai Abu Bakar, ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai Umar, ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai Utsman, ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai Ali, ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai para sahabat Nabi. Meskipun amalku tidak sebesar sehebat mereka, ya Allah, satukan, temukan kelak saya di surganya. Masya Allah. Ini bukti Pak, kalau cinta itu nanti akan membawa kita ke surga ataupun ke neraka. Lain senengannya kalau artis-artis, ya neng surgane kalau artis, yang artisnya neng surga, yang artis neng neraka, ya melu neng neraka mereka. Mula Bapak Ibu, kita harus memperbanyak cinta kepada saudara kita karena Allah, terutama adalah cinta kepada para ulama, cinta pada asatidz, cinta pada kiai, cinta para habaib. Semoga dengan cinta-cinta itu, meskipun amalan kita enggak sehebat mereka, kita akan dikenal oleh mereka. Nah, itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Jadi ini salah satu untuk menumbuhkan cinta Pak. Bapak-bapak itu nanti dereng Bapak niku sanjang kali gerwane, dicekel tangane, terus diambung, terus dipandang wajahnya penuh dengan kemesraan, digatekne dua kelopak matanya, terus dikecup keningnya, disampaikan, wahai istriku, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Nanti dereng Pak, dereng mungkin dicoba ke bojone diambung nggih bisa panten mboten Mas. Aku wong di bojo sik wong di bojo ambon, sik wong di bojo ngambung bapake, Bapak Ibu, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Ini akan menambah rasa cinta. Ibu-ibu nggih kata nggih Bu nggih? Bu? Pantun. Pegang tangan suami, dicium tangannya, dipandang wajahnya, kemudian dicium keningnya, dan menyampaikan pada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Allah bubu apa? Terkadang ibu-ibu itu sama bapaknya, kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang abang di nah ini sih bahaya gitu. Jadi yang kedua itu mencintai seseorang itu dilandasi karena Allah. Saya nomor 3. Saya nomor 3 yang menikah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudzaba fin nar. Yaitu seseorang benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dia ketika harus dicampakkan, harus dilempar ke neraka. Ini Bapak Ibu.
Terus piyantun niku benci kepada kekafiran. Alhamdulillah Bapak Ibu, kula lan panjenengan saya niku nate kafir napa dereng to? Dereng nggih. Masih kafir ini kula dari Islam tene. Musyrik lagi dereng to? Dereng to? Dereng to? Kacilek Islam to? Kacilek salat to? Masyaallah. Terus salah satu yang mampu merasakan manisnya iman adalah mereka yang dulunya kafir. Salah satunya adalah wa ayyakraha ayyuda fil kufri kama yakraha ayyuda fil nar. Yaitu seseorang itu benci kembali kepada kekafiran. Piantun iku Pak Bu. Piantun mu'alaf ngoten mawon nggih. Piantun mu'alaf itu kan piantun ingkang nembe mlebet agama Islam. Sakderengipun mungkin Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, tiba-tiba dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan, Pak Ustaz, kula pun tobat, kula pun insaf, kula ajeng mlebet agama Islam. Niku pripun carane? Wis engko pas pengajian melu aku ning masjid, engko tak syahadatke biar disaksikan oleh ratusan jamaah. Akhirnya pun sang mu'alaf itu dipanggil calon mu'alaf, kemudian disyahadatkan oleh seorang ustaz di depan para jamaahnya. Monggo kula bimbing nggih mengke ditirukan. Nggih Pak Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah sampai akhir. Tiba-tiba kira-kira piantun mu'alaf niku bersyahadat niku nangis betul Pak. Nangis meneteskan air mata haru dia karena baru kali ini kembali kepada Allah. Masya Allah. Yang nanti preman niku nembe tobat. Kira-kira semangat nang masjid betul? Semangat. Meskipun tatuan dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan tato, ketika dia sudah bertobat maka dia akan sungguh sangat semangat. Bahkan wong mu'alaf, wong mantan-mantan preman niku anggere ngaji nggih nangis-nangis niku biasa, Pak. Jenengan ngaji pernah nangis-nangis, Pak? Dereng. Nggih, wong mu'alaf, wong mantan preman niku anggere ngaji niku nangis-nangis. Apa meneh latihan ngaji nggih nangis-nangis, ora nangis iso. Nggih, motor niku angel. Masya Allah, tapi semangatnya luar biasa. Maka orang-orang yang dulunya pernah merasakan kekafiran, kemaksiatan, begitu dia taubat, dia mampu merasakan manisnya iman. Jadi itu enten kisah Pak, seorang yang sombong, dia itu orangnya sombong banget, gaweane ganggu wong pasar, jumlahnya cak telu, nom-nom tapi wis dibojo. Nah, begitu ke pasar, niku piyambakipun senengane ganggu wong. Nah, delale pas diganggu niku wong buta. Ini kisah nyata. Dimuat dalam sebuah majalah As-Sunnah tak apa lupa saya. Akhirnya ada wong buta bawa tongkat lewat niku dijegal Pak kalih cah nakale cah telu niku. Dijegal akhirnya wong buta niku tiba golek tongkate malah dicekel diuncal-uncalke malah tambah golek-goleki bocah-bocah iki seneng biar. Ganggu wong buta tiba-tiba itu seneng banget. Akhirnya niku yang baik itu ngantuk telepon ke garwane. Mas, ndang mulih ana apa? Aku wis ngandhep tuwa iki wis ketok wis krasa lara iki piye? Ya kosek rasakno sik ning kono iki asal metu tenan apa urung? Belajar apa urung? Aja-aja sing suwe. Wah, tenan ya Mas. Ya wis sak mulih. Akhirnya mantep Pak. Niku garwane ternyata dibetot ke rumah sakit karena hamil 2. Ketika sampai di rumah sakit niku pun masuk
ke apa? Ruang bersalin niku garwane sanjagaken Bu perawat iki tak tinggali nomor telepon yo rawatan bojoku kan wis naike teleponan aku elak boten niku mantuk teng griya napa delok TV karo mentem Masya Allah saelek-eleknya wong niku kan bojone lair ngene lho lak gitu tunggu to Pak nggih mboten itu mantuk teng griya akhirnya beberapa saat kemudian cukup lama dia mendapatkan telepon dari rumah sakit Bapak kalau ada jenengan peneliti jenengan enggal datang ke rumah sakit akhirnya ke rumah sakit sebelum masuk ke ruang bersalin dia dipanggil oleh perawatnya Pak Abuter jenengan kedah menghadap Pak Dokter mungkin masuk ke dokter kemudian disampaikan sama dokter Bapak apakah Bapak suaminya si Fulana? Iya Pak saya suami si Fulana ada apa? Mohon maaf Bapak harus berbesar hati Bapak harus kuat Bapak harus sabar Bapak harus ikhlas memang ada apa dong? Anaknya Anda anaknya panjenengan niku diuji kaya Gusti Allah niku buta permanen Masya Allah ceklek kuwi Pak sirahe dijedeg-jedegen nang tembok bukan menyesal tapi gak gelem ngakoni anake begitu masuk ke bersalin gak begitu banyak berbicara dengan istrinya kudune nguwatke sik wedok malah mboten anake difutok pulang anak ini sehingga cerita pertumbuhan anak ini agak lambat setahun, 2 tahun, 3 tahun belum boleh bisa berjalan dengan baik bicaranya pun juga lambat sehingga cerita pula lahirlah anak yang kedua kalau pertama namanya Umar yang kedua mungkin namanya Aziz lahirlah si Aziz anak yang kedua tumbuh dengan luar biasa saat usia setahun sudah mulai bisa jalan setahun lebih sudah mulai bicara maka kakaknya diajari bicara kakaknya diajari apa-apa oleh adiknya maka sang suami ini begitu mencintai anak yang kedua begitu melupakan anak pertama bayangin Pak wong tua niku boten adil kali anak bojo niku bapak niku boten adil kali anak bojo niku sedih boten Pak sedih boten Bu sedih akhirnya apa si Aziz ini akhirnya pun sudah masuk sekolah gitu Umar juga mungkin masuk sekolah di tempat yang tunanetra yang nggak bisa melihat Umar ini tapi juga belajar agama dia juga ikut TPA Masya Allah ya sehingga cerita Umar pun belum sekolah mulai akhirnya pun Aziz yang sekolah nah kisah ini berlanjut ketika hari Jumat Pak si Umar pun mulai gede usianya 10, 11, 12 tahunan adiknya gitu mulai gede akhirnya pada hari Jumat bapaknya bilang suaminya bilang yang aku harus angkat jago yang makan kok biasanya jago pun pakai baju yang bagus celana yang bagus, rambutnya disisir, pakai sepatu yang bagus. Pada saat itu sudah mau menjelang sholat Jumat. Ya saat ini jam 11 langkung. Si Umar yang buta itu mundar mandir ngalor ngidul ngetan kulon. Kok adikku gak mantuk-mantuk yo. Aku kayak sholat Jumat piye? Karena kebiasaan Umar yang buta itu dia sholatnya berada di sop pertama. Sop pertama. Nah, akhirnya bapaknya itu iba. Ya Allah, saya nggak pernah nyapa anak saya nggak pernah mengelus-ngelus kepala anak saya yang pertama ini. Ya Allah, baru kali itu dia merasakan ada getaran cinta. Umar itu menangis. Dek, kamu mau pulang dek. Ya akhirnya ditanya sama bapaknya, ya Umar, kenapa engkau nangis?
Bapak, kenapa Bapak bertanya? Iyalah, saya tanya kenapa Anda menangis. Bapak, biasanya saya kalau pas sholat Jumat kayak gini digandeng, diantar oleh umat supaya saya nggak terlambat. Hari ini saat ini kayak sudah mendekati adzan Jumat umat belum datang. Maka bapaknya langsung, ya Allah, kapan saya sholat di masjid? Kapan saya masuk masjid terakhir kali? Ya Allah, izinkan hamba untuk menghantar anak hamba ini menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka anaknya Pak diantar ke masjid. Masya Allah. Mar, bapak si Arab ngantar kowe mar. Bapak bohong, bapak dusta. Dari dulu bapak gak pernah memperhatikan saya. Dari dulu bapak gak pernah ikut ke masjid. Dari dulu bapak gak pernah gandeng saya. Bapak bohong, bapak bohong, bapak bohong. Akhirnya Umar malah nangis teriak-teriak. Enggak ya Umar, siang ini bapaknya akan menghantarkan kamu ke masjid. Masya Allah. Akhirnya anaknya dihantar oleh bapaknya ke masjid. Pada saat itu, Masya Allah, Umar merasa bahagia. Ternyata bapaknya sudah mulai memperhatikan. Singkat cerita, saat sampai ikut sholat, Umar itu sholat sunnah. Saat sampai ikut sholat Jumat, Umar sholat sunnah berdiri. Kemudian pada saat itu memanggil bapaknya, Bapak, tolong ambilkan Al-Quran. Jika dia Al-Quran, emang bisa baca? Apa? Buka surah Al-Kahfi, Pak. Saya akan baca. Bapak ini bingung mau ngaji. Ya ada bukaan lah itu gitu. Akhirnya dibuka halaman ini. Masya Allah, begitu dibuka, Umar akhirnya baca surah Al-Kahfi dengan lancarnya. Ternyata Umar itu sudah hafal beberapa surah panjang. Maka bapaknya langsung meluk anaknya, nak, bukan kamu yang buta nak, bukan Umar yang buta, tapi bapaklah yang buta. Ibunya yang di rumah nunggu Umar tinggal sopoton yang ngejite orang mulai-mulai. Begitu bayangkan kok, ibunya nunggu di depan pintu. Ternyata suaminya menggandeng anaknya yang tidak pernah diperhatikan. Kira-kira garwane niku nangis betul Pak? Nangis betul Bu? Nangis ya Allah, suamiku sudah ke masjid menggandeng anaknya yang pertama yang dulu disia-siakannya. Begitu sampai rumah dipeluklah istrinya. Maka mulai pada saat itu Bapak Ibu, seorang yang mengganggu orang buta tadi akhirnya menjadi seorang ustadz besar di kota besar. Wah, Pak, ini hidayah. Hingga dia menulis dalam kisahnya itu menyampaikan, saya tidak tahu kapan saya terakhir kali masuk masjid. Yang saya ingat pada hari Jumat itulah pertama kali saya masuk masjid kembali. Maka dia mampu merasakan manisnya iman. Bapak Ibu sekalian rahimani Allah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, orang yang mampu merasakan manisnya iman adalah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Harun, kisahnya Fir'aun, di mana Fir'aun itu menyampaikan kepada tukang sihirnya, tukang sihir, kita akan mengadakan pertunjukan supaya tidak banyak orang yang mengikuti Musa dan Harun, karena semakin hari semakin kesana banyak pengikutnya. Lah gimana? Pokoknya kalian membuat pertunjukan supaya mereka takjub pada kalian dan tidak mengikuti Musa dan Harun lagi. Akhirnya dibikin pertunjukan. Musa Harun dipanggil. Ya Musa, hari ini kita akan tantang kamu melakukan pertunjukan. Siapa yang mulai duluan? Musa yang kaget. Ya wis, silahkan kalian duluan. Akhirnya mereka melempar tongkat-tongkat mereka, melempar cambuk-cambuk mereka, melempar apa yang ada di tangan-tangan mereka. Masya Allah, apa yang dilempar oleh mereka itu menjadi ular-ular. Begitu Musa kaget, Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Ya Musa, lemparlah tongkatmu hingga tongkat itu dilempar menjadi ular yang besar. Ular yang besar, ularnya Nabi Musa ini memakan ular-ular kecil itu. Maka para tukang sihir itu faul qiyas
fa ulqiyas saharatus sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Akhirnya mereka itu tersungkur, mereka itu bersujud kepada Allah, mereka menyampaikan kami beriman kepada Tuhan semesta alam, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Pak Bu, niku imane tukang sihir. Maka Fir'aun marah, kalau gitu kalian beriman pada Musa dan Harun, akan saya potong tangan kalian, akan saya potong kaki kalian, akan saya cincang-cincang kalian, akan saya salib kalian. Maka tukang sihirnya itu menyampaikan, ya Fir'aun, hari ini silahkan untuk berbuat sesukamu semaumu, tapi ingat nanti pada hari kiamat Allah lah yang akan berbuat semaunya kepadamu. Silahkan potong tangan-tangan kami, silahkan potong kaki-kaki kami tidak akan keluar daripada iman kami. Masya Allah, imannya dengan setahun, dengan sebulan, dengan sedinten, bahkan 1 jam belum ada. Pada saat itu mereka beriman, pada saat itu mereka mendapatkan ujian. Niku naminipun manisnya iman Pak Bu. Misalnya panjenengan itu enten pengumuman sing sapa wonge mangkat pengajian Ahad pagi bakal tak potong tangane, bakal tak potong sikile. Kira-kira do mangkat pengajian paling lemah? Mangkat pengajian paling lemah Bu? Ki pengajiane sing iku ngajak Pak sampean pondok Darul Hijrah, sing mangkat tak potong tangane, tak potong sikile, tak salib, tak cincang-cincang. Mesti Pak, niku nang omah. Orang sing mangkat pengajian sepi, batal. Kula teng kiambaan. Lah iki jamaah cemok yang mangkat teng masjid aku potong-potong tangane, potong-potong sikile aku salib. Ning Pak Bu, yen nanti pengumuman mulih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum warga Losari yang muslim sing sapa wong salat mbuh ning masjid, mbuh ning omah, tak potong tangane, tak potong sikile. Kira-kira nekat salat napa boten? Insyaallah nekat salat. Lah kita wong salat niku wajib kok. Perkara dipotong sikil, perkara dipotong tangan, ora apa-apa. Saya tidak akan melepas nilai-nilai iman saya. Nah, niku Pak Bu, ntene kalau pengajian itu kan nggih boten fardu ain, yang salat 5 waktu itu namanya fardu ain dan yang harus kita laksanakan. Maka orang yang mampu merasakan manisnya iman adalah orang yang pernah berkubang dalam maksiat, orang yang dulu pernah dulunya itu kafir, kemudian dia tobat, itu mampu merasakan manisnya iman. Dan termasuk orang-orang yang ketika dia harus bangun malam, meneteskan air mata, menangis, meminta ampun kepada Allah, itulah orang-orang yang mampu merasakan manisnya iman. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mangkaten kemawon yang saged kula aturaken untuk kesempatan injang punika, mungkin sedaya kalau wau nambahi pantosa, nambahi iman, nambahi semangat agar kita beramal. Sepindah kali Pak Bu, saderengipun asma kula lan panjenengan sedaya dipun timbali, dipun umumaken kalih takmir masjid teng masjid. Monggo kita semangat tindak masjid. Soale yen wis diumumke nang masjid wis ora iso mulih bakale digotong wonten kuburan. Mengaten semanten kathah kinaturipun saestu ageng samudra pangapunten. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu jemaah sekalian,